Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi semuanya. Kita lanjutkan materi pelajaran matematika wajib kelas 10 ya. Untuk pertemuan ini saya akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, sebelum ke bentuk umum, masih ingatkah kalian dengan tanda-tanda pertidaksamaan ya? Tanda pertidaksamaan itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ini kurang dari, kemudian ini ada lebih dari, sini ada kurang dari sama dengan, ini ada lebih dari sama dengan, dan yang ini adalah tidak sama dengan. Nah, yang nanti akan kita bahas adalah 4 tanda ini, 1, 2, 3, 4 ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan. Langsung ke bentuk umum. Bentuk umum di sini ada 4 ya, ada 4 bentuk umum. Nah, bentuk umum yang pertama, nilai mutlak fx kurang dari a. Penyelesaiannya negatif a kurang dari fx kurang dari a. Coba perhatikan. Di sini tadinya ada nilai mutlak, penyelesaiannya menjadi di sini nilai mutlaknya hilang ya. Kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak fx lebih dari a. Nilai mutlak fx lebih dari a, penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a ya. Itu bentuk yang nomor 2. Kemudian bentuk umum yang nomor 3, nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Maka penyelesaiannya ini biar lebih mudah saya kasih tanda panah, maksudnya penyelesaian, yaitu fx ditambah gx kali fx dikurangi gx lebih dari 0. Kemudian untuk bentuk yang terakhir atau yang nomor 4 adalah nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Maka penyelesaiannya adalah fx ditambah gx dikalikan dengan fx dikurangi gx kurang dari 0 ya. Nah, bentuk umum ini berlaku pula dengan tanda sama dengan ya. Misalnya ini kurang dari, ya berarti sama dengan, kurang dari sama dengan ya, berarti sama ya. Lebih dari juga berlaku lebih dari sama dengan, lebih dari juga ya sama ya, begitu. Itu bentuk umum ya. Kemudian saya lanjutkan ke contoh soal atau praktek menyelesaikannya. Oke, untuk contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang nomor 1, nilai mutlak x min 2 kurang dari 5. Nah, coba kalian perhatikan untuk bentuk atau contoh yang nomor 1 ini adalah sama seperti bentuk umum yang nomor 1, yaitu fx, nilai mutlak fx kurang dari a. Penyelesaiannya negatif a kurang dari fx kurang dari a. Nah, perhatikan fx-nya berarti adalah x min 2. A-nya berapa? A-nya 5 ya. Fx-nya x min 2, A-nya 5. Nah, maka jawab, kita tulis lagi soalnya, nilai mutlak x min 2 kurang dari 5 ekuivalen begitu ya. Nah, negatif 5 ya disesuaikan dengan bentuk umumnya tadi ya. Negatif 5 kurang dari x min 2 kurang dari 5. Negatif 5 kurang dari x min 2 kurang dari 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka langkahnya adalah negatif 2 ini yang ada di tengah, kita pindah ke kiri, dan negatif 2 juga pindah ke kanan. Ya. Jadi nanti diperoleh, nah, karena ini negatif pindah ke kiri, juga menjadi positif, ya. Jadi negatif 5 plus 2 kurang dari x. Tadinya x min 2 menjadi x karena min 2-nya sudah pindah ke kiri dan pindah ke kanan ya. Kurang dari 5 ditambah 2 ya, menjadi ekuivalen negatif 3 kurang dari x kurang dari 7. Negatif 3 dari negatif 5 tambah 2 kurang dari x kurang dari 7, 5 tambah 2 gitu ya. Nah, selesai ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini HP, ini kalau ditulis dalam notasi himpunan ya, HP himpunan X sedemikian hingga
negatif 3 kurang dari X kurang dari 7. Selesai. Jadi ini jawabannya seperti ini ya. Oke. Kemudian contoh yang nomor 2 ya. Nilai mutlak 3x min 4 lebih dari sama dengan 2 ya. Bagaimana menyelesaikan ini? Kalian lihat bentuk yang nomor 2 atau bentuk umum yang nomor 2, yaitu nilai mutlak fx lebih dari a, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a ya. Maka langsung kita tulis penyelesaiannya, berarti ada 2 nanti. Berarti yang pertama adalah fx-nya 3x min 4, berarti 3x min 4 kurang dari negatif 2. Atau yang kedua adalah 3x min 4 lebih dari 2 ya, positif. Nah, ini kita selesaikan sendiri-sendiri. Yang pertama dulu. Maka 3x kurang dari ada sama dengannya ya. Kenapa ada sama dengannya? Karena di dalam soal juga ada sama dengannya ya. Jadi negatif 2 min 4 pindah menjadi plus 4. Kemudian 3x kurang dari sama dengan negatif 2 ditambah 4 berarti 2. Maka x-nya kurang dari sama dengan 2 dibagi 3 atau 2 per 3. Oke. Kita sudah dapatkan 1 ya. Kemudian yang satunya lagi dari 3x min 4 lebih dari sama dengan 2. Pindah ruas menjadi 3x lebih dari sama dengan 2 ditambah 4. 3x lebih dari sama dengan 6 ya, 2 tambah 4. Maka x-nya lebih dari sama dengan 6 dibagi 3. Sehingga x-nya lebih dari sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2 ya. Oke, jadi kita tulis seperti tadi. Jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan gitu ya. Himpunan, oke, geser ke sini ya. Himpunan x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 2 per 3 dari sini, atau yang satunya adalah x lebih dari sama dengan 2. Oke ya. Oke, selesai ya. Oke, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang nomor 1 atau yang kedua maksudnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, gitu ya. Oke, jadi nanti penyelesaiannya dalam bentuk seperti ini. HP himpunan x sedemikian hingga x kurang dari 2 per 3 atau x lebih dari sama dengan 2. Oke. Contoh 1 sudah, contoh 2 sudah. Sekarang saya lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Oke, contoh yang nomor 3. Oke ya. Nomor 3, nilai mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 1. Nah, ini seperti bentuk yang nomor 3 ya, bentuk umum yang nomor 3. Maka penyelesaiannya nanti fx ditambah gx kali fx dikurangi gx lebih dari 0. Oke ya. Kita hitung ya, kita jawab bersama. Nah, baik, ini kita misalkan sebagai fx ya. Saya tulis dulu soalnya ya. Nilai mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 1. Oke. Ini kita misalkan dengan fx ya.
Oke, ini kita misalkan fx yang berikutnya. Oke, ini kita misalkan dengan gx. Maka menurut penyelesaian dari bentuk umum tadi, penyelesaian adalah fx ditambah gx kali fx dikurangi gx lebih dari sama dengan 0 ya. Bisa kalian perhatikan dulu ya. Maka kita tulis penyelesaiannya langsung saja ya, kurung siku ya, fx nya adalah 2x min 3 gitu, plus gx nya adalah x min 1 ya, kurung siku. Kemudian fx dikurangi gx, kurang buka 2x min 3 dikurang buka x min 1 kurung tutup lebih dari sama dengan 0 ya, karena di sininya lebih dari sama dengan. Nah, kita selesaikan. 2x ditambah x adalah 3x, berarti 3x min 1 ditambah min 3 ditambah min 1 adalah min 4. Oke ya. Ini harus hati-hati ya, agar teliti. Kemudian 2x dikurangi x, 2x dikurangi x adalah x ya. Kemudian min 3 dikurangi min 1 atau negatif 3 dikurangi negatif 1. Ini harus hati-hati. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 1. Negatif 3 tambah 1 berarti berapa? Hutang 3 bayar 1 berarti hutang 2. Oke, lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan yang pertama adalah 3x min 4 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 3 yang pertama, atau yang kedua adalah x min 2 sama dengan 0 gitu ya, sehingga x nya sama dengan berapa? 2 ya. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan x nya sama dengan 4/3, dan yang kedua adalah x nya sama dengan 2. Nah, karena ini pertidaksamaan, maka tidak berhenti sampai sini, tetapi harus ada lagi satu lagi, yaitu yang namanya apa? Garis bilangan. Oke, saya tulis di sampingnya ya, garis bilangan. Bagaimana menentukan garis bilangannya ya? Kita tulis garis bilangannya. Garis bilangan masih ingat ya? Garis bilangan misalkan ini 0 ya, 0 gitu, 0. Maka ke kanan itu positif, ke kiri berapa? Negatif ya. Oke. 4/3 saya letakkan 4/3 positif ya, berarti saya letakkan di sini 4/3. Kemudian di sini ada 2. 2 itu berarti positif ke kanan ya. Oke, 2. Ini nolnya saya hapus ya. Jadi nanti oke, 4/3 diambil dari sini ya, di sini. Kemudian 2 diambil dari sini ya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita masukkan titik uji ya. Biasanya titik uji adalah titik yang paling mudah. Kita masukkan kemana? Ke sini ya. Titik uji masuk ke sini. Nah, ini titik uji. Titik uji dimasukkan ke situ ya. Misalkan saya masukkan x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 saya masukkan, berarti kita dapatkan jawaban 3 kali 0, 3 kali 0 dikurangi 4 gitu ya. Kurung tutup, kemudian 0 dikurangi 2 sama dengan 3 kali 0 dikurangi berarti negatif 4 kali negatif 2. Negatif kali negatif berarti positif. Negatif 4 kali negatif 2 adalah 8. 8 ini adalah bilangan positif. Oke. Saya ulangi ya. X dimasukkan sama dengan 0,
hasilnya positif. Oke. Sekarang kita cek ke garis bilangan. Oke, cek ke garis bilangan. Posisi 0 dalam garis bilangan ini di mana? Apakah di sini? Ini kan 2, setelah 2 3 4 5 6, tidak mungkin ada 0 ya. Apakah di sini antara 2 sampai 4/3? Juga tidak mungkin. Jadi 0 itu letaknya di sini. Atau di samping kiri dari 4/3, X sama dengan 0. Sehingga daerah yang di samping kiri dari 4/3 adalah daerah positif, kemudian yang di sini adalah negatif, yang di sebelahnya adalah positif. Kalian bisa cek sendiri ya. Nah, kemudian untuk mengarsir ya, maka kalian lihatnya tanda ini. Nah, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, ini arsiran di daerah yang positif. Jadi kita arsir daerah yang positif. Ada lagi? Ada lagi di sini ya. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, jadi kita dapatkan penyelesaian 2 ke kanan, kemudian 4/3 ke kiri ya. Oke. Terus bagaimana menulisnya, Pak? Nah, sekarang kita tulis ya. Perhatikan, karena di sini X-nya ke kiri, maka X ini kurang dari 4/3 ya. Kemudian ini 2 ke kanan, maka X-nya lebih dari 2. Sehingga kita tulis penyelesaiannya atau HP-nya adalah X. Ya, apa tadi? Ke kiri berarti kurang dari sama dengan 4/3 gitu ya. Atau yang berikutnya adalah X lebih dari 2. Ini ya, X lebih dari berarti 2 ke kanan. Nah, kita tinggal mau baca HP adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 4/3 atau X lebih dari 2. Selesai ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nanti jawabannya berubah seperti ini ya. Oke. Baik, itu penjelasannya ya tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ya. Mungkin kalau belum jelas bisa kalian tanyakan melalui grup WhatsApp ya. Silakan kalian bertanya ya, terutama dalam hal garis bilangan, karena di SMP atau MTS sudah pernah diajarkan, jadi kalian ingat-ingat kembali. Namun apabila masih belum ingat atau masih belum bisa, kalian bisa tanyakan. Nanti akan saya bahas di video yang lain. Baik, itu materinya. Kemudian silahkan kalian coba untuk menjawab beberapa soal dari saya ya, sebagai latihan ya. Ini ada 5 soal ya. Silahkan kalian kerjakan. Kalau belum paham, kalian bisa bertanya ya. Itu untuk pelajaran kali ini, matematika wajib kelas 10 ya. Tetap semangat dalam belajar dari rumah tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang penting tetap bersemangat sambil berdoa semoga pandemi COVID ini cepat berakhir sehingga bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Baik, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.